Rekam lagi. Mohon maaf Bapak Ibu, karena tadi mati listrik sehingga jaringannya terputus. Saya mengatur beberapa hal dulu. Saya ulangi ya Bapak Ibu. Disiplin positif ini dalam rangka memberi suasana yang nyaman, suasana yang aman bagi anak-anak kita untuk belajar di sekolah. Maka kita harus menerapkan disiplin positif baik di kelas maupun di sekolah. Nah, pada dasarnya setiap orang itu tidak bisa dikontrol oleh orang lain apabila orang tersebut tidak mengizinkannya, atau kita kebalikannya, kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain kalau kita tidak mengizinkan diri kita dikontrol oleh orang lain. Nah, ketika kita di kelas, ketika kita di sekolah, ketika kita mengontrol anak-anak, sebetulnya kalau anak-anak itu tidak mengizinkan kita mengontrol mereka, itu mereka ya tidak akan mengikuti kita. Nah, makanya di kenyataannya di kelas itu pasti ada anak yang tidak mau nurut dan sebagainya. Itu karena sebetulnya memang dasar dari manusia itu, kontrol diri itu ada pada diri mereka masing-masing. Ketika mereka mau dikontrol oleh orang lain, baru mereka bisa mengikuti apa yang orang lain mau tersebut. Nah, termasuk anak-anak kita. Nah, tetapi di dalam kurikulum Merdeka, implementasi kurikulum Merdeka, disiplin positif ini tujuan akhirnya nanti adalah siswa-siswa kita itu memiliki kesadaran diri untuk berdisiplin, kesadaran diri untuk berbuat yang baik sesuai dengan keyakinan. Nah, oleh karena itu kita perlu membangunnya, kita perlu mensosialisasikannya dulu kepada anak-anak kita, kepada teman-teman kita. Nah, berikutnya, selama ini ketika kita mengontrol anak-anak itu biasanya menggunakan ada supaya anak-anak itu nurut. Anak-anak kalau mau nilainya bagus maka dengarkanlah Pak Guru. Nah, itu adalah contoh kita mengontrol anak-anak kita. Nah, ketika anak tidak mau dikontrol oleh kita, mereka pasti tetap saja ngomong sendiri. Nah, setiap orang itu pada dasarnya ada 3 motivasi, teori motivasi. Yang pertama, teori untuk menghindari hukum.
Jadi seseorang memiliki motivasi itu karena menghindari hukuman. Anak-anak itu mau nurut karena takut hukuman. Nah, bisa saja motivasinya seperti itu. Dan motivasi yang kedua adalah mendapatkan penghargaan atau imbalan. Nah, nanti kalau aku bisa diam, maka Pak Guru akan memberi saya bintang misalnya. Kalau saya bisa menjawab pertanyaan dengan benar, Pak Guru akan memberi permen misalnya. Nah, itu adalah contoh karena motivasi karena imbalan atau penghargaan. Nah, tingkatan motivasi yang tertinggi sebetulnya adalah karena untuk menghargai diri sendiri. Oh, saya mau memperhatikan Pak Guru karena saya mau belajar, saya mau pintar, saya mau maju, saya mau menjadi anak yang cerdas, dan seterusnya. Itu sebetulnya motivasi yang paling utama yang diperlukan oleh setiap anak-anak kita. Nah, kemudian dari teori motivasi itu ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, ketika kita mendisiplinkan anak dengan hukuman, nah itu sebetulnya hanya akan merusak karakter anak. Pada dasarnya akan merusak karakter anak. Oke, nah ini misalnya hukuman itu akan menjadi menyakitkan bagi anak. Misalnya kalau ada yang terlambat, kamu terlambat push up 5 kali. Nah, dia akan merasa tersakiti. Atau misalnya kamu terlambat, silahkan berdiri di sana dulu, atau hormat bendera dulu. Nah, itu adalah contoh hukuman yang menyakitkan bagi anak-anak kita. Nah, seharusnya seperti apa supaya anak-anak memiliki kedisiplinan yang positif, yaitu akan nilai-nilai kebajikan yang universal melalui keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama secara universal dan disepakati oleh anak-anak, tidak dari diri kita, tetapi juga dari anak-anak mereka yang kita ajak bicara apa yang menjadi sebetulnya keyakinan kelas kita supaya kelas kita bisa berlangsung disiplin, berlangsung aman, berlangsung nyaman untuk kegiatan belajar mengajar. Saya lanjutkan dengan 5 posisi kontrol restitusi tadi ya. Kalau kita sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah, posisi kontrol kita sebagai penghukum tadi sudah saya sebutkan bahwa itu akan menyakitkan bagi anak. Nah, ini contohnya adalah hasilnya murid akan memberontak atau menyalahkan orang lain atau mereka menjadi pendendam. Dendam sama kita sebagai guru. Oh, Pak Guru itu tukang nyeneni aku. Nah, diingat-ingat sampai kita tua misalnya. Nah, mungkin kita juga pernah punya pengalaman seperti itu karena dihukum ya. Nah, itu ternyata merupakan kontrol yang negatif.
Nah, ada yang lebih baik lagi dari penghukum, yaitu pembuat merasa bersalah. Kalau mungkin kita lakukan itu nyindir. Nah, pembuat merasa bersalah itu boleh dikatakan menyindir anak-anak. Anak-anak seolah-olah ditekan. Misalnya, kamu sudah mengecewakan bapak atau ibu guru karena kamu tidak mengerjakan PR. Nah, ini adalah contoh posisi kontrol merasa bersalah, pembuat merasa bersalah. Ini adalah sebaiknya kita hindari dalam kita mendidik anak-anak kita. Nah, perilaku kontrol seperti apa yang sebaiknya kita lakukan kepada anak-anak didik kita supaya anak-anak kita itu tadi memiliki disiplin yang positif, yaitu step yang paling istilahnya paling bawah tapi positif, yaitu sebagai teman. Sudah baik karena sudah positif sebagai teman, tapi ini ada yang lebih baik lagi, yaitu sebagai pemantau, dan nanti yang paling baik adalah sebagai manajer. Sebagai teman berarti kita kepada anak-anak kita, ayo anak-anak tolonglah, tolong Pak Guru, karena kalian mau belajar, mari kita bantu Pak Guru untuk tertib di dalam kelas. Nah, berarti kita seolah-olah menjadi teman mereka. Kemudian kalau kita sebagai pemantau, contohnya kita berkata begini, anak-anak ayo apa peraturannya kalau selama di dalam kelas? Apa konsekuensinya kalau kalian bicara sendiri? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Nah, ini adalah sebagai pemantau. Itu sudah lebih baik. Nah, ada yang paling baik lagi ketika kita mau mengontrol anak supaya menjadi disiplin positif, yaitu kita mengingatkan anak-anak tentang apa yang sudah kita yakini. Apa yang misalnya begini, di kolom paling kanan itu ya, yang di kolom manajer, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini ini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Nah, misalnya tadi kita temukan anak yang bicara sendiri di dalam kelas. Nah, kita tanya pada anak tersebut, Mas atau Mbak, apa yang kita sudah yakini di dalam kelas kita selama belajar? Nah, nanti kan anak akan menjawab ketika keyakinan kelas itu sudah dibentuk. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, untuk membudayakan budaya positif di dalam kelas, itu kita langkah-langkah yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, kita harus menyepakati keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas kita. Kalau zaman dahulu atau beberapa waktu yang lalu lah, tidak zaman dahulu, tapi beberapa waktu yang lalu, keyakinan kelas itu boleh dikatakan peraturan kelas. Nah, kalau peraturan biasanya kan dilarang bicara sendiri, dilarang mengobrol saat pelajaran, dilarang dan sebagainya. Nah, dalam keyakinan kelas, bahasanya kita harus ubah menjadi bahasa yang positif. Misalnya dilarang mengobrol di dalam kelas, maka keyakinan kelasnya adalah mengikuti pelajaran dengan tenang atau memperhatikan penjelasan guru dengan seksama. Seperti itu. Jadi peraturan-peraturan kelas yang sudah kita buat selama ini, kita rubah menjadi kalimat-kalimat yang positif. Nah, terus itu kalau mungkin karena anak-anak kita masih SD, mungkin belum semuanya
terutama kelas rendah belum semuanya bisa berpendapat. Nah, mungkin perlu juga kita sudah membuatnya, lalu kita tawarkan kepada anak-anak kita, anak-anak keyakinan kelas kita supaya kita belajarnya lebih enak, lebih nyaman. Maka bagaimana kalau keyakinan kelas kita itu seperti ini? Nah, setuju atau tidak? Nah, setelah otomatis nanti anak-anak akan berpikir, setuju Pak Guru, rata-rata pasti setuju Pak Guru. Nah, itu. Tapi kalau sudah anak kelas tinggi, kelas 4, 5, 6 itu sudah bisa diajak bicara. Mungkin nanti akan mengusulkan mereka, keyakinan kelas mereka apa. Kemarin di kelas saya sudah saya coba tentang keyakinan kelas itu, ternyata kelas 4 pun mereka sudah bisa berpendapat. Nah, oleh karena itu, idealnya sebetulnya membuat keyakinan kelas itu di awal tahun pelajaran. Tetapi apabila itu belum kita buat, tidak ada salahnya kalau kita buat lagi atau kita buat sekarang. Supaya dalam belajar lebih nyaman dan lebih enak. Dan akan menumbuhkan kesadaran disiplin diri dari anak itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, setelah kita memberi atau menyepakati keyakinan kelas yang kita buat bersama anak-anak tadi, nah kita pajang keyakinan kelas kita itu di tempat yang bisa kelihatan dengan jelas oleh anak-anak kita, supaya mengingatkan mereka tanpa harus selalu kita yang mengingatkan, tetapi dengan melihat itu mereka menjadi ingat. Nah, kalau sudah itu ditempelkan di tempat yang mudah dibaca atau mudah dilihat oleh anak-anak di dalam kelas kita, itu nanti kita tinggal setiap hari ketika kita masuk kelas, bisa kita ulangi lagi di awal. Anak-anak, masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Pak Guru. Nah, otomatis akan seperti itu. Nah, sehingga pembelajaran kita di hari itu kemungkinan lebih nyaman, lebih aman, akan lebih mudah tercapai. Nah, nanti kalau sudah ada istilahnya tanda-tanda agak ribut atau agak apa, kita ingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Tapi ini saya setelah ada kesepakatan seperti itu, nanti anak-anak kita akan berbeda. Karena sudah saya terapkan di kelas saya, memang ada perubahannya. Oke Bapak Ibu, saya lanjutkan kembali. Nah, 5 posisi kontrol itu sebetulnya adalah salah satu bagaimana kita mengelola kelas kita, bagaimana kita mengontrol anak-anak kita. Nah, tapi kadangkala masih saja kita temukan anak-anak yang misalnya membuat ulah atau melanggar peraturan, atau kalau sekarang namanya yaitu keyakinan kelas. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika anak-anak melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati? Kalau keyakinan kelas yang sudah disepakati, otomatis kan itu bukan dari kita saja, tapi anak-anak yang menyepakati, anak-anak yang memiliki ide untuk itu. Nah, caranya mengatasi yaitu dengan segitiga restitusi, yaitu dengan cara menstabilkan identitas anak, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Misalnya, contohnya ada anak yang terlambat. Ada anak yang terlambat, maka kita tidak boleh langsung, oh kamu terlambat, tidak boleh masuk, tidak boleh seperti itu. Tapi kita tanya dulu, halo, kenapa kamu
Kamu tahu enggak ini sudah jam berapa? Nanti pasti akan menjawab. Dengan seperti itu, sebetulnya anak sudah tahu kalau dia bersalah. Nah, kita gali lagi, sebetulnya ada apa kok kamu datangnya jam segini? Nah, itu perlu kita gali dulu. Alasannya kenapa ini? Jangan-jangan anak tersebut tadi habis menolong seseorang di tengah jalan. Dia berbuat baik. Kita tidak tahu di tengah jalan, sehingga dia terlambat sampai sekolah. Atau dia tadi mengantar orang tuanya. Mungkin. Nah, oleh karena itu kita perlu namanya menstabilkan identitas. Kita tidak boleh menyatakan anak itu langsung salah karena terlambat, tapi kita harus gali dulu kenapa dia terlambat. Kenapa dia melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita itu. Nah, baru setelah itu, nah, kalau kamu sudah tahu bahwa terlambat itu salah, nah, apa yang harus kamu lakukan? Sebaiknya kamu bagaimana? Nah, ini namanya memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Lah, keyakinan kelas kita seperti apa? Kalau terlambat, saya harus nanti pulang sekolah membantu tugas piket Pak Guru. Oh ya, yakin. Kita tanyai pada anak-anak kita. Yakin Pak Guru ya? Itu penerapan segitiga restitusi ketika ada anak yang melanggar atau tidak menepati keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, mungkin penjelasan singkat dari saya, semoga bisa dipahami secara singkat. Sebelum saya lanjutkan ke diskusi, saya ada tambahan sedikit, yaitu nanti ketika masing-masing kelas itu mempunyai keyakinan kelas yang yang sudah dibentuk, maka di dalam sekolah itu akan terbentuk yang namanya budaya positif dari sekolah. Nah, kalau kelas 4 sudah baik, kelas 5 baik, kelas 6 baik, kelas 3 baik, kelas 2 baik, kelas 1 baik, maka dalam sekolah itu akan terbentuklah budaya sekolah yang positif, yang baik. Nah, ketika terdapat budaya sekolah yang baik, maka prestasi, kemudian belajar itu akan lebih nyaman. Prestasi mudah didapat. Kepercayaan orang tua juga akan meningkat dengan di sekolah kita. Nah, demikian Bapak Ibu penjelasan dari saya. Selanjutnya adalah kita masuk ke diskusi. Mungkin ada pertanyaan dulu dari Bapak Ibu, atau sharing pernah melakukan apa? Silahkan boleh berbagi di sini. Kalau malu untuk berbicara boleh ketik di kolom chat. Oh, nggih, monggo Pak. Berbagai macam karakter siswa, baik di karakter di lingkungan rumah orang tua maupun siswa sekolah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Musrin yang sudah berperan untuk bertanya. Tadi kurang lebih pertanyaannya karena latar belakang anak yang berbeda-beda, bagaimana gurunya mengatasi begitu ya Pak ya? Ya, baik. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Musrin. Saya akan mencoba menjawab. Sebelum saya menjawab, mungkin ada teman-teman yang mau berbagi atau sharing dulu terkait pertanyaannya Pak Musrin. Karena di sini kita sifatnya belajar bersama ya, kita sharing bersama. Bu Yuli mau berbagi? Oke, kalau teman-teman tidak ada yang mau berbagi, saya akan mencoba menjawab. Kita pahami bersama bahwa dimanapun berada, dimanapun sekolah, pasti muridnya beragam ya Bapak Ibu ya. Baik dari, artinya orang tua wali murid itu beragam dari ekonominya, kemudian kemampuannya, pendidikannya, itu pasti akan beragam. Nah, bagaimana cara kita mengatur anak-anak kita sebagai guru supaya anak-anak kita itu bisa menjadi lebih baik. Nah, caranya yang pertama adalah kita harus kenali dulu anak-anak kita. Nah, kita analisa diagnostik namanya, yaitu di awal, kalau di tahun pelajaran di awal tahun ketika ada kenaikan kelas, misalnya kita naik di kelas, kita mengajar kelas 4 misalnya ya, seperti saya. Nah, maka otomatis anak itu kan berasal dari anak kelas 3. Nah, kita harus tanya dulu yang pertama dari guru kelas 3, anak-anak ini seperti apa, kemudian latar belakangnya bagaimana, kita harus tahu dulu. Nah, setelah kita tahu latar belakang mereka, oh si ini itu anaknya itu, si ini modelnya seperti ini, si ini itu cara belajarnya seperti ini, si ini kebiasaannya seperti ini. Nah, itu menjadi catatan kita untuk membuat keyakinan kelas di kelas 4 misalnya. Nah, kalau sudah kita analisa latar belakang anak-anak didik kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas yang sudah saya jelaskan tadi. Keyakinan kelas itu kalau dulu namanya peraturan kelas lah, boleh dikatakan seperti itu. Tetapi sekarang dalam implementasi kurikulum Merdeka itu sebaiknya tidak menggunakan kata peraturan. Karena kalau kita menggunakan kata peraturan, otomatis kita akan mendengar yang namanya pelanggaran. Nah, tapi kalau dengan keyakinan kelas, maka yang ada adalah konsekuensi. Karena keyakinan kelas itu tidak hanya dari satu pihak, yaitu dari guru saja, tetapi keyakinan kelas itu dibuat oleh juga anak-anak, disepakati oleh anak-anak. Kita misalnya orang dewasa saja, misalnya kalau sama-sama dengan satu kantor itu ya, kalau misalnya diperintah suruh ini, misalnya bukan Pak Kepala ya, tapi sesama teman ya diperintah. Belum tentu kalau itu menjadi kesepakatan bersama mau, tetapi ketika menjadi kesepakatan bersama, niscaya akan dilakukan dengan ikhlas. Demikian pula anak-anak kita ketika keyakinan kelas itu dibuat dengan kesepakatan mereka,
atau dengan ide mereka, maka anak-anak kita itu akan lebih taat karena berasal dari diri mereka sendiri. Mungkin itu jawaban singkat dari saya, Pak. Ada kurangnya mohon maaf, dan bila belum puas nanti bisa sharing kembali di luar room. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman atau sharing berbaginya. Ada? Monggo. Oh ya, monggo. Ya, baik, terima kasih Bu Titik atas pertanyaannya. Keyakinan kelas itu dibuat setiap hari atau di awal semester? Idealnya keyakinan kelas itu kita buat di awal tahun pelajaran, Ibu Titik. Nah, nanti setiap harinya kita tinggal mengingatkan apa yang sudah diyakini oleh anak-anak kita, apa yang sudah disepakati dengan anak-anak kita. Karena keyakinan kelas itu kita tempel di ruang kelas kita yang mudah dibaca oleh anak-anak. Mungkin itu Bu Titik. Ya, baik. Keyakinan kelas yang sudah disepakati, kalau dengan menggunakan kalimat-kalimat positif itu sebetulnya tidak memerlukan konsekuensi, karena itu kan berasal dari mereka, otomatis mereka seharusnya sudah melakukan itu. Nah, tetapi ketika ada anak yang melanggar, ya itu harus sudah disepakati dulu konsekuensinya apa dengan anak-anak ketika membuat kesepakatan kelas tadi, keyakinan kelas tadi. Misalnya kalau terlambat tadi keyakinan kelasnya, kesepakatannya nanti di pulang sekolah membantu regu piket untuk menyapu misalnya. Itu tetapi sebaiknya konsekuensi-konsekuensi itu juga berasal dari murid. Artinya anak yang usul konsekuensinya apa. Nah, tetapi kita juga tetap punya kontrol, artinya nanti kadang anak-anak suruh pulang aja Bu Guru atau suruh berdiri di depan kelas 1 hari. Nah, itu kan ada yang namanya konsekuensinya yang tidak mendidik. Oleh karena itu, ya tetap kita harus arahkan ke konsekuensi yang baik, konsekuensi yang positif. Begitu Bu Titik. Nggih, sami-sami. Monggo yang lainnya.
Saya sebetulnya ada sebuah kasus, bisa dibaca oleh Bapak Ibu. Saya bacakan saja ya. Nanti pertanyaannya adalah posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti. Terus hal-hal apa yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian. Kasusnya begini, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto. Hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu? Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang kemeja Anto dan menanggapi yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang kemeja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlibat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah, mereka sudah bercengkrama dan bersendaguro kembali. Nah, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Monggo Bapak Ibu, kira-kira jawabannya apa? Posisi kontrol tadi ada 5 ya. Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Kalau malu bicara boleh di kolom chat jawabnya. Silakan Bapak Ibu berpendapat.
Posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah? Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau sebagai manajer? Oh, nggih, monggo. Untuk saya berpendapat menurut pendapat saya Nggih. wakilnya nah itu jangan sampai ke situ walaupun itu menyimpang bagaimana caranya agar penting yang penting kita jangan sampai menjadi emosi yang mengadakan kontak kalau sampai jadi nanti tidak terjadi apa-apa kalau kita itu namanya ke situ. Terima kasih. Nggih. Nggih, Pak Musrin, terima kasih atas pendapatnya. Ya, benar sekali. Bapak Ibu, ya kita memang harus menghindarkan kontak fisik ya. Karena itu akan berbahaya bagi anak-anak kita. Mungkin yang lain silakan pendapatnya. Oh, Mbak Yunita menjawab sebagai manajer. Mbak Aning sebagai penghubung. Penghubung yang bagaimana ini maksudnya, Mbak Aning? Mungkin yang dimaksud ya tetap sebagai manajer tadi ya, Bu Aning ya. Ya, posisi kontrol Bu Suti tadi memang betul, yaitu sebagai manajer. Artinya beliaunya menstabilkan kondisinya dulu. Si Dino yang begitu emosi distabilkan dulu. Nah, akhirnya kan Dino cerita seperti apa. Nah, setelah diketahui penyebabnya, oh seperti itu. Nah, baru ditanyakan tadi kan keyakinan sekolah kita seperti apa. Nah, maka harusnya tindakan yang lebih baik itu harusnya seperti apa. Kemudian karena itu sudah terlanjur terjadi, maka konsekuensinya supaya si Anto ya tidak rugi, si Dino ya tidak merasa bersalah lagi, maka keduanya harus disepakati bersama. Di mana Anto kebutuhannya kancing bajunya dipasang kembali. Si Dino belajar untuk mengontrol emosinya, karena dia tidak bisa mengontrol emosi, maka dia harus mengganti atau menjahitkan kancing bajunya si Anto tadi. Mungkin ada
Tambahan dari Bapak Ibu atau teman-teman yang lain? Silakan kita bertanya bebas saja, tidak apa-apa. Kita sharing. Bagaimana Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada mungkin kita simpulkan bersama ya. Yaitu yang pertama, ketika kita mau mendisiplinkan anak, kita harus membuat keyakinan kelas dulu. Nah, keyakinan kelas idealnya dibuat di awal tahun pelajaran. Nah, baru kita ingatkan selalu setiap hari kepada anak-anak kita keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, kalau kita atau murid-murid kita ada yang melanggar, maka kita terapkan segitiga restitusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi supaya posisi anak itu tidak merasa bersalah terus-menerus atau tidak merasa rugi sehingga antar anak bisa saling mendendam, atau kalau itu kesalahannya dengan guru, maka anak itu tidak dendam sama gurunya atau tidak membenci gurunya. Nah, tetapi kalau penerapan segitiga restitusi, maka anak menjadi sadar akan kesalahannya dan mau memperbaiki diri secara kesadaran mereka sendiri. Mungkin itu kesimpulan kita pada hari ini. Dan apabila ada kekurangan, kesalahan dari saya dalam menyampaikan materi pada siang hari ini, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhir kata, saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan yang lainnya. Matur nuwun. Mungkin ada sesi foto, kalau mau foto sebagai bukti ya Bapak Ibu, saya mohon bantuan untuk membuka cam-nya supaya kelihatan wajahnya sebelum saya foto. Mungkin salah satu nanti bisa membantu saya juga untuk bisa screenshot. Oke, siap ya Bapak Ibu.
1, 2, 3, senyum. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi.